Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi simgenik tentang kondensat atau feed water heater yang beranggotakan Muhammad Abdul Hawari dengan NIM 42323010055. Kemudian beranggotakan Muhammad Zikrillah Lukman Hakim dengan NIM 42333010056. Buka atau pastikan terbuka extraction drain valve. Keempat, atur atau pastikan LP heater 1 sampai 4 normal dan titik setel pengontrol darurat untuk setel ke normal 0,0 cm, emergency 7.0 cm. Kemudian atur LP heater 1 sampai 4 pengontrol level normal dan darurat di auto. Kemudian atur atau pastikan titik setel pengontrol level normal dan darurat LP heaters 6 dan 7 diatur ke normal 0,0 cm dan emergency 7.0 cm. Dan atur HP heaters 6 dan 7 pengontrol level normal dan darurat di auto. Kemudian masuk ke poin 8, yaitu kondensat display. Pastikan tingkat di tangki penyimpanan kondensat lebih besar dari 75%. Kemudian atur klik kondensat sebelum atur dan atau pastikan set point pengontrol condition normal make up ke 0 cm. Kemudian atur kontrol decon norm make up di auto. Kemudian atur atau pastikan kontrol decon emergency make up kontrol sekitar minus 3.0 cm bias. Kemudian atur controller con emergency make up di auto. Dan atur atau periksa set point aliran kondensat ke 6 cm dan tempatkan di auto. Kemudian klik on storage and transfer blue. Start satu pompa transfer kondensat. Kemudian periksa keselarasan katup sistem kondensat untuk pemanas air umpan. Anda harus memeriksa untuk memastikan bahwa semua pemanas air umpan tekanan rendah sejajar untuk memungkinkan aliran ke diarator mulai dari hot wheel dan ikuti pemipaan sampai ke diarator. Instruction untuk pompa kondensat pertama akan dimulai. Buka tutup throttle hingga 20%. Kemudian klik on pumps blue. Start pompa kondensat pertama atau berdasarkan yang pilihan operator. Kemudian instruction buka tutup open tutup debit pompa kondensat hingga 100%. Kemudian klik kondensat master blue. Atur atau pastikan mode icon, pilih satu pada kontrol elemen. Klik 1 dan
Atur atau pastikan segmen pengontrol di aerator level diatur ke 0,0 cm. Kemudian sesuaikan output pengontrol di aerator level untuk menetapkan ke level normal pada 0,0 cm. Ketika level DA berada pada 0,0 cm, tempatkan pengontrol level di aerator di auto. Kemudian atur the condensate poisson system in service. Instruction: buka katup dalam condensate poisson. Buka katup luar condensate poisson. Tutup katup luar condensate poisson. Kemudian sesuaikan set point di aerator emergency overflow sekitar 5,0 cm. Kemudian atur pengontrol di aerator emergency overflow di auto. Demikian ini dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Muhammad Zikrilal. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Zikrilal Lukman Hakim dengan NIM 4232301056. Selanjutnya kita masuk ke modul sistem segel kebocoran turben. Yang pertama, periksa sistem segel uap perpipaan dan keselarasan katup sebelum siap beroperasi. Selanjutnya, pada kondenser vakum sistem yang berwarna hijau, buka atau pastikan penutup vakum kondensor terbuka. Selanjutnya, steam seal system pada warna hijau, buka pelindung sistem menyuplai uap bantu. Lanjut, buka pasokan uap dari main system. Kemudian, buka the gland system supply from CR isol valve. Selanjutnya, jalankan satu gland system kondensor X blower. Selanjutnya, pada kondensor vakum system, jalankan pompa vakum kondensor bagian timur. Selanjutnya, jalankan pompa vakum kondensor bagian barat. Setelah itu, tutup katup pengaman vakum kondensor. Kemudian, pastikan vakum kondensor meningkat hingga lebih dari 0,9 bar. Kemudian, ketika vakum kondensor telah stabil, hentikan satu pompa vakum kondensor untuk menghemat daya tambahan. Baik, selanjutnya kita masuk ke model feed water system atau sistem air umpan. Feed water overview pada main menu berwarna biru muda. Yang pertama, kita tutup feed water inlet dan bypass valve untuk feed water heater. Ini memungkinkan startup feed water control valve mengatur aliran ke boiler. Tombol ini terletak di pojok kanan atas layar. Kedua, pastikan level DA normal. Ketiga, pilih satu elemen pada pilihan mode feed water. Yang keempat, sesuaikan atau pastikan output pengontrol startup feed water control valve adalah 0% di manual. Kelima, mulai salah satu oil aux pump untuk BFP A. Keenam, mulai satu pompa oli aux untuk BFP B. Ketujuh,
mulai 1 pompa oli aux untuk BFP-C. Kemudian yang ke-8, pastikan terbuka katup masuk Econo. Ke-9, pastikan terbuka katup BFP recharge menjadi tidak di auto. Ke-10, pastikan katup BFP discharge tertutup. Ke-11, pastikan BFP output pengontrol hydro coupling adalah 0,0%, set menjadi manual. Ke-12, start the BFP. Yang ke-13, buka katup BFP disk. Selanjutnya, atur perlahan output pengontrol BFP hydro coupling hingga 40%. Perhatian, BFP akan trip jika level drum meningkat menjadi lebih dari 25 cm. Jika tingkat drum meningkat menjadi lebih 20 cm, buka mask blowdown pada tampilan boiler circulating water pump. Selanjutnya, sesuaikan output pengontrol startup feedwater control valve untuk menaikkan level drum hingga kira-kira lebih 15 cm. Baik, kemudian lanjut ke modul pompa sirkulasi air boiler. Pada boiler circulating water pumps yang berwarna biru, buka atau pastikan katup isap pompa sirkulasi air boiler pada semua BWCP yang tersedia. Ini membutuhkan waktu sekitar 30 detik. Pompa tidak akan hidup sampai katup ini terbuka. Kemudian mulai 1 BWCP. Kemudian verifikasi monitor level drum menjadi sekitar min 0,5 cm. Kemudian mulai BWCP yang kedua. Kemudian sesuaikan level drum hingga sekitar minus 7,5 cm. Gunakan output pengontrol startup FW control valve jika perlu. Untuk menetapkan level, jika Anda mengisi drum secara berlebihan, Anda dapat membuka mask slowdown yang terdapat pada tampilan boiler circulating water pumps. Kemudian pada feedwater master, saat level drum stabil pada kisaran min 5,0 cm, tutup dan pastikan startup FW control valve. Terima kasih.